Siapa tahu mereka menyebutnya di sekitar Pontianak. Nah, kita baru beri penjelasan di Israel. Tentu sekarang ini masuk wilayah Palestina. Natal adalah perayaan sukacita karena Allah hadir di tengah-tengah manusia. Warta sukacita kelahiran Yesus di kota Bethlehem menggembirakan hati para gembala. Dan tentu kita pun malam ini ikut bergembira dan bersukacita di malam Natal ini. Natal mengajak umat beriman masuk dalam karya penyelamatan Allah dan bertemu dengan Sang Juru Selamat agar mengalami damai sejahtera dan sukacita. Kelahiran Yesus wujud penebusan Allah yang membawa sukacita bagi umat beriman. Kehadiran Tuhan membaharui hidup manusia dan mendorong kita untuk menegakkan kerajaan kasih di tengah hidup kita. Umat beriman yang terkasih, bagaimana mewujudkan damai sejahtera? Kalau kita ingat tadi nyanyian para malaikat itu, damai sejahtera. Lalu bagaimana mewujudkan damai sejahtera ini? Dari pesan Natal yang disampaikan oleh PGI, para uskup dan pendeta, 3 poin yang saya coba rangkum bagaimana untuk mewujudkan damai sejahtera. Yang pertama, menjadikan pemilu 2024 yang damai. Kita diajak untuk ambil bagian dalam pemilu 2024. Sebagai warga negara yang baik, mari memilih pemimpin negeri dan wakil rakyat kita. Berikan hak suara Anda sesuai hati nurani. Perhelatan politik dapat menyisakan dampak negatif. Namun bangsa Indonesia tidak ingin keretakan dan keterpecahan. Pilihan masing-masing setiap orang berbeda. Tetapi perbedaan itu hendaknya tidak berujung pada konflik dan kebencian. Meskipun berbeda dalam pilihan, hendaknya tetap mampu mewujudkan hidup damai sejahtera di bumi. Sebagai umat Kristiani, kita mesti ingat tema Natal tahun ini bahwa Allah mesti dimuliakan agar damai sejahtera dapat terjadi di bumi. Jauhkan dan hindari politik identitas, politik uang, dan politik kekuasaan yang menghalalkan berbagai cara yang berpotensi mengorbankan rakyat dan merendahkan martabat luhur kehidupan. Dengan semangat Natal tahun ini, kita diajak untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, memelihara lingkungan hidup. Kita hidup di bumi, bukan mengawang-awang. Ada di bumi, maka kita diajak untuk memelihara lingkungan ini. Bumi ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Kita diajak bersikap ramah dan memelihara lingkungan hidup di sekitar kita. Hal kecil, bagaimana kita sudah merawat, memelihara lingkungan di sekitar kita, rumah kita, gereja kita, tempat kita kerja. Ketika bersih, nah, maka akan memiliki daya tarik. Jauhkan sikap pemanfaatan sumber daya alam yang tanpa ada upaya pemulihan. Hindari pencemaran air, tanah, dan udara. Mulai dari generasi kita ini.
generasi-generasi yang sebelumnya hidup demikian, ada terjadi pencemaran air, tanah, udara dan sebagainya. Tetapi mulai dari generasi yang saat ini latih bagaimana menciptakan bumi yang ramah, bagaimana memelihara lingkungan hidup kita. Yang ketiga, bijaksana dalam bermedsos. Kita diajak bersikap bijak dalam bermedia sosial. Mari kita gunakan sarana atau media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, setia kawan dan tenggang rasa. Bukan menggunakan media sosial itu sebagai sarana untuk mencela orang lain. Saudara-saudara terkasih, Allah yang begitu luhur dan mulia berkenan menjumpai kita manusia. Melalui malaikat Tuhan, Allah memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala, kelompok masyarakat sederhana, namun Allah berkenan kepada mereka. Kita ingat tadi nyanyian malaikat itu yang terakhir, dikatakan bahwa dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di mata Allah, para gembala ini orang-orang yang berkenan. Allah berkenan karena mereka memiliki hati yang baik, hati yang tulus, hati yang tentu tidak membahayakan. Sementara orang yang memiliki kuasa, orang yang berpengaruh, kemungkinan besar dapat merusak tatanan yang ada dalam kehidupan bersama karena memiliki segala sesuatunya. Ya maaf kalau ini terlalu agak sedikit dalam permenungan atau refleksi, tidak selalu. Bisa saja orang yang kita anggap sederhana mampu merusak tatanan hidup masyarakat, atau justru sebaliknya, orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh justru semakin mampu menciptakan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Sejenak karena saya merenungkan mengapa Allah berkenan kepada para gembala. Sekali lagi, gembala ini masyarakat sederhana, orang yang memiliki ketulusan hati, polos dan sebagainya. Maka Allah memerintahkan kabar sukacita itu kepada gembala. Saudara-saudara terkasih, dengan merayakan Natal yang penuh sukacita, mari kita menjadi orang-orang yang juga memiliki semangat kerendahan hati, sehingga kita merasakan kasih Allah yang tiada taranya, dan kita semakin berkenan di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian.